Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget nih bos. Kali ini yang pertama, datang lagi dari isu-isu panas yang ini pelan-pelan baranya mulai hidup lagi nih. Mengenai pembangunan kapal LPD PT PAL untuk Filipina. Perang narasi pun terjadi saat ada laman yang menyebut Filipina mengalami masalah pendanaan terkait dua kapal LPD-nya. Namun tak main-main, hal ini pun langsung ditanggapi oleh media pertahanan Filipina. Bahkan dari hal ini, netizen Filipina kembali banyak yang kecewa dan kesal. Nah loh, lantas bagaimanakah itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua datang dari Lembaga Pemikir Indonesia yang menyebut langkah TNI membeli kapal induk sudah tepat. Tapi harus ada yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satunya kapal-kapal perang pengawal. Nah, lantas apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markibau, mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini heboh bos. Di dunia pertahanan regional tengah, lagi-lagi dihebohkan oleh kabar tentang penundaan pembangunan dua kapal perang jenis Landing Platform Dock atau LPD yang dipesan Angkatan Laut Filipina dari PT PAL Indonesia. Dan hal ini pun memicu perdebatan antara dua pihak. Bukan pemerintahannya tapi netizennya, bahkan sampai ke media pertahanan Filipina bos. Admin kutip dari Max Defense Philippines, isu-isu atau kabar mengenai proyek kapal LPD Filipina ternyata masih terus bergulir. Jadi media pertahanan Filipina ini pun mengomentari tuduhan yang awalnya dilontarkan oleh akun pemerhati militer ASEAN yaitu ASEAN Defense Studies yang katanya kapal LPD Filipina ini tertunda karena masalah pendanaan dengan pemerintah Filipina. Dan informasi ini pun katanya adalah didapat dari anggota komunitas pertahanan Indonesia bos. Nah, ia pun lantas menunjukkan foto konstruksi kapal LPD Uni Emirat Arab di PT PAL Indonesia. Dan dari sinilah muncul masalah bos. Perang narasi, tuduhan bahwa Filipina belum membayar penuh, bahkan disebut-sebut kesulitan dana akibat lambatnya program modernisasi militernya. Hal ini pun dibantah langsung oleh media Filipina. Melalui laman Max Defense, mereka membantah keras tuduhan itu. Mereka menegaskan pembayaran telah dilakukan sesuai jadwal. Bahkan lebih dari 60% nilai kontrak sudah dibayarkan kepada PT PAL sejak 2024. Bahkan mereka pun menampilkan foto-foto rincian pembayaran bos. Mereka pun menjelaskan bahwa proyek ini dibiayai lewat skema Multi-Year Obligation Authority. Sistem pembayaran tahunan langsung dari kas negara tanpa pinjaman luar negeri. Artinya, mereka membayar dengan uang tunai dari anggaran pertahanan, bukan utang. Dan amsyongnya kini kebalikannya menurut sumber Filipina itu, penyebab utama keterlambatan proyek LPD PT PAL adalah terletak pada PT PAL sendiri bos katanya. Nah, apakah itu? Oke, jadi katanya penyebabnya adalah mulai dari keterbatasan tenaga kerja PT PAL, kapasitas galangan yang padat, hingga prioritas yang lebih besar terhadap proyek Frigate Merah Putih untuk TNI Angkatan Laut. Beberapa laporan bahkan menyebut dana pembayaran dari Filipina mungkin telah digunakan untuk mendanai proyek lain di dalam negeri. Nah loh, ini bos, yang amsyong nih. Isu-isu yang tidak berdasar dibuatlah jadi pemberitaan. Dan yang gawatnya ya, netizen-netizen yang perang narasi tapi kredibilitas galangan kapal perang kita pula yang dipertaruhkan ya kan? Dan seperti video yang admin bagikan beberapa waktu lalu ya, Jens kemarin juga sempat memberitakan ulang pernyataan PT PAL yang menyebut bahwa kondisi geopolitik menyebabkan penyesuaian jadwal pembangunan kapal LPD Filipina. Dan ini pun sudah dari hasil koordinasi dengan pihak Filipina bos. Namun, lagi, Max Defense Philippines menyebut bahwa dari banyak laporan lapangan, progres fisik kapal Filipina memang belum signifikan hingga pertengahan tahun 2025. Dan amsyongnya lagi, komenan dari para netizen-netizen yang mungkin orang-orang luar Indonesia banyak menyatakan kekecewaannya bos kepada PT PAL Indonesia, bahkan kekesalannya. Dan ada yang menyebut bahwa satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah memilih PT PAL lagi di masa mendatang. Dan masih banyak lagi, bisa kalian baca sendirilah nanti bos. Dan di sini ya, admin sebagai pembaca yang netral dan juga belum tahu jelas kebenarannya,
Ya, admin berpendapat, walaupun ini hanya sekedar isu dan perang narasi, tapi ingat jangan remehkan sebuah isu bos. Karena jika tidak ditanggapi dengan bijak dan hati-hati, terutama oleh PT PAL, isu-isu panas ini bisa tumbuh, mengakar, bahkan perlahan dapat dianggap sebagai fakta di benak publik, meskipun sebenarnya tidak demikian bos. Pasalnya ya, dalam dunia komunikasi publik, sebuah isu yang dibiarkan tanpa klarifikasi itu ibarat bara kecil yang bisa membakar kepercayaan bos. Dan kali ini ya, menurut admin bagian komunikasi PT PAL sepertinya perlu sigap menanggapinya dengan data dan ketenangan, agar persepsi tak berubah menjadi fakta palsu di mata masyarakat. Hal ini pun penting bos. Mengapa? Karena isu PT PAL dan Filipina ini bukan sekedar soal dua kapal perang yang belum jadi, tapi soal reputasi industri pertahanan nasional kita di mata dunia, reputasi PT PAL di mata global. Jangan sampai pula gara-gara ini negara-negara lain jadi mikir kalau mau pesan-pesan kapal dari PT PAL. Dan jangan salah bos, persepsi publik itu dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Demikian tanggapan admin bos, secara netral ya. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini sebuah lembaga independen di Indonesia yang bergerak sebagai think tank atau pusat kajian dalam bidang pertahanan, geostrategi, politik, dan geoekonomi, yaitu Jakarta Defense Society, disingkat JDS. Lewat Bapak ADP Marbun, sang co-foundernya bos, telah menyebut bahwa langkah TNI mengakuisisi kapal induk merupakan sebuah keputusan tepat, strategis, tapi ada tantangan yang perlu dipertimbangkan atau diperjuangkan bos. Beliau katakan, sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Pasifik, Indonesia memang sudah seharusnya memiliki armada yang mampu membawa kekuatan udara dan laut secara terpadu. Dengan kapal induk, TNI Angkatan Laut bisa mengoperasikan pesawat tempur, helikopter, hingga menggelar operasi kemanusiaan di daerah terpencil tanpa bergantung pada pangkalan darat bos. Namun ya, beliau juga tak menutup mata terhadap tantangan besar di balik ambisi ini. Ia menegaskan kapal induk tidak boleh beroperasi sendirian. Diperlukan kapal-kapal perang pendamping seperti kapal frigat, kapal selam, kapal logistik, bahkan kapal destroyer untuk membentuk satu gugus tugas atau yang disebut dengan task force yang kuat dan terlindungi, agar pergerakan kapal induk ini kuat dan terlindungi bos. Dan kini menurutnya permasalahannya adalah TNI Angkatan Laut tidak terbiasa membentuk gugus tugas atau task force ketika ada aset strategis yang bergerak pada jarak jauh. Ia bahkan mencontohkan seperti misi kemanusiaan dari kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Mesir yang berlayar tanpa pengawalan, dan ia menilai bahwa hal itu beresiko bagi aset strategis negara. Kemudian selain itu faktor usia kapal juga menjadi sorotan. ITS Giuseppe Garibaldi seharusnya sudah pensiun pada tahun 2024 kemarin bos. Namun kini akan diremajakan oleh galangan kapal Fincantieri agar bisa beroperasi 15-20 tahun lagi ke depan. Karena itu Marbun menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan dalam menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan kapal tua ini bos. Nah, jadi di sini admin tangkap ada dua saran utamanya. Jadi TNI kelak harus terbiasa membuat satuan gugus tugas untuk pengawalan kapal-kapal perang tanpa kemampuan kombatan bos. Seperti misalnya kapal LPD, kapal BRS, dan kapal induk, terutama untuk misi jarak jauh. Kemudian yang kedua, dengan masa pakai 15-20 tahun, berarti ini 3-4 periode kepresidenan lagi. Maka nanti siapapun yang menjadi presiden harus punya komitmen, memegang komitmen keras untuk menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan perawatan yang cukup bagi kapal induk ITS Garibaldi. Jangan pula nanti pas ekonomi kita turun, kapal induk kita nggak dapat anggaran ya kan, parkir baik di garasi. Nah, cukup hamsyong jadi seperti punya Thailand bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.